Ketika saya berkunjung ke DLH Cianjur, kata orang DLH Cianjur juga sama kita permasalahannya. TPA di Pasir Sembung yang dimiliki sama Kabupaten Cianjur itu udah overload. 2022 itu udah game over. Ya bagaimana tidak ya, ketika kita menerapkan disiplin ilmu, sama kayak halnya ilmu bela diri Bapak Ibu semua. Ada yang pendekar silat dari Cianjur mungkin. Jadi ketika orang bisa silat, dia melawan satu orang, oke, tak pateni katanya. Kalau misalnya 2 orang, lumayan. 3 orang, waduh. Giliran 10 orang udah game over. Sama kayak kita menerapkan ilmu disiplin lingkungan dalam mengelola TPA. Berapa ton? Oke, provinsi siap. Sarana infrastruktur siap. Kita menerapkan sanitary landfill. Kita melakukan pengurugan agar di situ ada pemrosesan penguraian lebih cepat. Tapi ketika masyarakatnya tidak mau, tidak tahu, dan tidak mampu untuk memilah sampah, jadi tidak ada aktivitas pemilahan. Jadi semuanya itu dimasukin aja. Nah, inilah realita perjalanan sampah yang akhirnya tidak dipilah. Tadi ada sampah yang dibakar. Sampah yang dibakar itu ke buminya Pak. Jadi mohon maaf kalau kata Google Pak, dari penelitian akan menyebabkan climate change atau perubahan iklim. Kita ikut menyumbang. Di situ kan ada pembakaran CO. Dari mana CO itu jadi mengurai ozon ya. Ozon itu terurai sama CO yang harusnya di atas itu ada ozon yang melindungi sinar UV, jadinya tidak terlindungi lagi. Bumi kita itu jadi bolong-bolong. Ya, jadi ketika misalnya ada kulit pisang dibuang ke sembarangan, itu bumi perlu waktu 2-5 minggu untuk mengurainya. Nah begitupun, mohon maaf ada puntung rokok. Nah hati-hati yang bagi yang ngerokok juga. Yang jadi masalah tuh bukan rokoknya ya, silakan, karena LH nggak melarang, itu ranahnya dinas kesehatan, silakan rokok. Yang menjadi perhatian dinas lingkungan hidup adalah filter rokoknya. Filter rokok itu harus membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun dalam penguraian, paling lama 5 tahun, karena ada serat-serat dari filter rokok yang tidak diurai. Begitupun plastik kita ini ketika buang ini masih ada. Ketika kita udah ditanya muka nanti buang kemana sampah itu, di sampah, tahu nggak itu masih ada di bumi kita ini, belum terurai. Apakah kita tidak menzolimi alam ya? Begitupun warga desa yang merasakan timbulan sampah dari kitanya udah meninggal 450 tahun, tapi masih ada kejadian cikungunya, masih ada kejadian tipes, ada kejadian diare. Nah itulah yang kita perlu perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan pengolahan sampah terintegrasi menggunakan Black Soldier Line. Kita perlu tahu bahwa ternyata sampah organik ini itu menyumbang climate change gitu. Kenapa bisa menyumbang climate change? Karena sampah organik ini apabila terdekomposisi, dia itu akan menghasilkan gas metan dan gas CO2 yang nantinya ini bisa meningkatkan perubahan iklim gitu. Kemudian juga sampah ini menyebabkan soil pollution atau pencemaran tanah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sampah organik kalau misalkan terdekomposisi, selain menghasilkan gas, ternyata juga menghasilkan air limbah atau biasanya kita sebut dengan lindi. Dengan maggot ini juga menjadi salah satu alternatif pengolahan sampah, terutama sampah organik, karena seperti yang kita tahu bahwa pakan ternak dan pakan ikan ini sangat mahal dan langka. Maggot ini seperti tadi yang sudah dibilang sama Pak Septis bahwa termasuk dalam Orthodiptera, familinya Stratioemaidae. Umumnya mereka hidup di iklim tropis dan subtropis dengan suhu 27 sampai 37 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 90%. Nah, kemudian si mamut ini tertarik dengan sesuatu yang mudah membusuk. Nah, kemudian maggot ini hebatnya yaitu dia bisa mengurangi sampah organik hingga 2 kali berat tubuhnya gitu. Jadi si larvanya ini Bapak Ibu ya, ini sangat bagus sekali kalau misalkan dijadikan pakan ternak karena komposisi protein dan asam aminonya cukup tinggi. Kemudian juga si maggot ini produk asapnya yang dihasilkan itu bisa berupa pupuk cair dan juga pupuk padat.